Shalom Ibu, Bapak, dan Saudara-saudari, sapaan pastoral. Dari suara lalu lalang ambulans, sirene ambulans seperti di awal tadi, saya minimal mau mengajak kita yang pertama, mari lebih tahu dan mengenal akan suara dan jenis suara sirene mobil ambulans. Yang kedua, mari kita belajar untuk lebih peka secara rasional, mendengar, tetapi juga peka secara rohani. Dan yang terakhir, saya mau mengajak kita untuk lebih peduli. Dari suara ambulans yang pertama, saya mendapatkan rekaman 2 suara ambulans, sirene ambulans di rentang waktu tidak sampai 15 menit. Tidak sampai 15 menit. Ini menandaskan begitu sering lalu lalang dan bahkan semakin seringnya yang melintasi di dekat pastori kami dan di jalan raya maupun di jalan tol dekat pastori kami. Suara sirene ambulans yang pertama kemungkinan besar adalah suara ambulans yang membawa jenazah. Dari mana saya tahu? Salah satunya dari sumber ini. Saya dapatkan ini dari Humas Jateng. Apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirene ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirene yang pertama adalah sirene yang menyerupai bunyi palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirene kedua berarti ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat, seperti ini. Sirene ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans atau mobil jenazah sedang membawa jenazah. Lalu yang kedua, Ibu Bapak dan saudara-saudari sapaan pastoral, adalah mari lebih peka. Peka sekali lagi secara rasional, peka di dalam mendengarkan, tapi juga peka secara batin, iman, rohani kita. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, pernah berkata oleh karenanya, di salah satu ungkapan yang dicatat oleh Matius, penulis Injil Matius 13 ayat 13. Demikian. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Teks ini untuk konteks ketika Tuhan dan Juru Selamat Yesus memakai pola atau cara pedagog dengan perumpamaan. Tetapi yang kuat di sana dikatakan di bagian terakhir, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ibu Bapak, mari mendengar, mari peka, bahkan mari semakin peka, yang akan membawa kita kepada hal yang ketiga.
Ibu Bapa, mari dalam keseharian kita semakin peduli. Ketika ada suara sirene mobil ambulans khususnya, apalagi dia ada di belakang kendaraan kita, motor, mobil khususnya, mari memberikan jalan kepada ambulans tersebut. Kita minggir sedikit, dan ketika kita memberi jalan, saya mau kita juga mendoakan. Suara sirene kedua yang saya dapatkan, Ibu Bapak bisa menebak dengan apa yang sudah kita pelajari dari awal. Ya, yang kedua ini kemungkinan besar dia sedang membawa seorang pasien dalam keadaan gawat darurat. Mari lebih peduli. Ketika ada suara ambulans, sirene ambulans, mobil ambulans di belakangmu misalnya, di belakang kita Ibu Bapak, di belakang kendaraan kita, mari kita persilahkan, beri jalan, kasih jalan. Kita pinggir sebentar, tapi saya mau ajak juga. Walaupun mata kita tidak tertutup saat membawa kendaraan, walaupun bibir kita tidak usah sampai terlihat komat kamit, tapi dalam hati pikiran doakan. Seperti suara sirene kedua yang ini, mungkin kita bisa doakan, Tuhan, tolong yang terbaring dalam ambulans ini. Dia kemungkinan dalam keadaan gawat darurat. Tuhan, yang terbaik dari-Mu. Tapi kami meminta, hamba memohon kiranya Engkau berkenan menyembuhkan, memulihkan. Tapi kami berdoa, hamba berdoa, Tuhan berkati juga para medis yang menanganinya, yang merawatnya, mobil ini juga, ambulans ini juga. Tapi Tuhan, hamba doakan juga keluarga dan orang-orang terdekatnya. Beri penopangan, kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Ibu Bapa dan saudara-saudari. Amin.